Yuk, yuk. Ya, ya, Teteh boleh dikenalin dulu namanya siapa dan hubungan sama korban itu apa Teh? Eh, Nama saya Dian, saya kakak pertama ya dari korban. Kalau Teteh? Putri adiknya dari korban. Oke. Teh boleh diceritain nggak sih sedikit bagaimana kronologi akhirnya keluarga tahu korban Teh Anggi ya, almarhumah Teh Anggi itu ditemukan tidak bernyawa di kontrakan ya, mungkin boleh diceritain Teh sedikit. Hari Sabtu itu dia Ada gedean teh suaranya ya. hari Sabtu itu dia ada rencana mau kerja part time jadi di catering catering. dari kantor aku sendiri tempat kerja. Habis itu teman kantor telepon kata, Put, kok kakak lu ditelepon nggak bisa ya, tolong bangunin dong, soalnya udah mau jam 4 kan harus pergi, soalnya kan harus berangkat, kok belum bisa ditelepon. Habis itu aku keluar kamar bilang mama, nah ini kok lagi nggak bisa ditelepon katanya, bangunin soalnya dia harus kerja. Ya udah, mama saya keluar ke kontrakannya, Jendela dibuka pintu nggak ada respon, diketokin itu juga dikunci dari dalam. Akhirnya karena jendelanya terbuka, dia ngeliat dari jendela karena posisi lampunya mati kan gelap tuh, cuman kelihatan ada yang dihidupin gitu. Karena ibu saya nggak bisa masuk ke jendela, akhirnya manggil adik saya lagi yang cowok buat naik ke jendela masuk gitu. Akhirnya dia masuk, buka pintu. Nah, semuanya pada masuk, ngeliat kondisi adik saya udah berlumuran darah, terus dipegang katanya juga udah nggak respon gitu. sama ini sih yang aku lihat di bagian leher itu ada kayak gumpalan-gumpalan darah itu sih, yang udah warnanya udah agak merah-merah ati gitu. Terus di situ kita semuanya Panggil keluar, PRT. panggil PRT. PRT langsung datang bilang udah jangan ini masuk, akhirnya pintunya ditutup, kita suruh standby sampai polsek datang. Itu jam berapa, Bu? Itu jam 3.30-an sih itu. Soalnya dia nelfon temen aku jam 3.27 Pagi ya, pagi, subuh. subuh pas mau hari H. Hari lebaran iya. Karena kan emang kerjanya aku Open kebetulan ada house. open house di rumah-rumah kediaman gitu, dia ikutan. Ya udah, pas di jalan lampunya juga ternyata kita lihat udah di kasur ada darah, di badannya semua ada darah. Untuk pelakunya sendiri udah terungkap atau seperti itu? Kalau kita karena mengarahnya ke dia, mengarah ke dia, ya udah jadi kita cari, ternyata dia udah nggak ada di kontrakannya, malah udah pamit sama tetangganya, Pas katanya mau aku tahu pulang. dia pasti ini, aku kayak mikirnya ini pasti dia nih orangnya. Pas Iya, lagi jadi udah sibuk semuanya, aku harus ke kontrakannya. Pas kontrakan ngeliat kata tetangganya dia emang udah pamit, udah pergi kata gitu. Dia itu maksudnya siapa? Mantan suaminya. Mantan suami. Tapi untuk motifnya sendiri seperti apa sih, Bu? Apakah gara-gara Kayaknya mah diajak rujuk juga nggak mau. Iya. Nggak mau balik adik saya. Memang awalnya tidak mau rujuk. Kan sebelum Nispu Saban itu, Nispu Saban kan jadi dia ada pertengkaran gitu dengan akhir kata suaminya itu mengatakan talak. Nah, kalau dalam hukum Islam kan kalau dia udah ditalak berarti udah selesai. Adik saya juga kan cuma nikah siri aja, jadi makanya ya kita anggap udah selesai, tapi dia nggak terima gitu. Nah, udah gitu kita udah selesai pisah. Akhirnya ternyata dia malah ngontraknya deket rumah sini juga. Ya udah, jadi gimana, kita kecolongan. Tapi tersangka terkenal emang temperamen apa sifatnya kayak gimana ke keluarga, Bu? Kalau temperamen sih, karena dia kan bahasanya bahasa orang sana ya, orang Irak ya, jadi nadanya agak tinggi. Jadi walaupun ngobrol biasa, kayaknya nadanya memang udah keras. Jadi kita nggak bisa bedain dia lagi temperamen, apalagi bahasa dia kadang campur bahasa Inggris, kadang campur bahasa Arab ya. Jadi nggak bisa kita iniin. Oke, tapi sebelum kejadian ditemuin ya, Bu,
udah kedengaran emang ada ribut atau Ada pertengkaran atau seperti pertengkaran apa? gitu nggak sih? Kalau terakhir kata ini ya anak-anak yang sekitaran sini katanya di ujung sana dia berantem berdua. Heeh. Tapi karena masalahnya apa juga saya belum sempat dengar apa gitu masalahnya. Cuman mungkin arahnya ya balik lagi ke situ, diajak bujuk udah nggak mau gitu. Lagi juga jam 9:30 hari Kamis itu pun saya masih terakhir ngobrol sama dia. Jadi kejadiannya itu pasti di atas jam 12 itu. Tapi korban pernah cerita nggak Bu kayak pernah dianiaya gitu KDRT? Selama ini kayak KDRT udah nggak ada, nggak pernah. Cuman emang yang adanya dia tinggi walaupun ngobrol biasa. Nah, tapi adik saya kayaknya nggak pernah di KDRT sama dia. Karena semua apapun yang adik saya mau selalu turutin. Gitu. Keadaan korban Bu pas ditemuin yang keluarga lihat gimana kondisinya? Ya dengan berlumuran darah itu, ya sama luka di sayatan juga. Itu aja berarti luka-luka lain nggak ada? Kalau pas dilihat lagi saya mandiin, ya jadi luka di tangan sini kayak nangkis apa pisau gitu. Ini kebuka begitu, terus ini ada luka apa sayatan begitu sama apa sayatan dari sini. Korban sama pelaku mungkin berapa lama itu nikahnya? Dari 2019 2020 pas pandemi. Nah, selama pernikahan emang suka ada ribut atau seperti apa? Kalau ribut biasa mah Iya, cuma omongan-omongan. iya, soalnya kan nada dia kan emang ini suaranya tinggi gitu. Jadi kita juga nggak bisa mahamin apa dia lagi marah, apalagi ngobrol biasa gitu. Soalnya selama dia di sini dia nggak, kalau emang dia niat ya bisa aja dia udah bisa belajar bahasa di sini. Terus udah hampir berapa tahun dia di sini belum bisa bahasa kan. Tapi selama pernikahan berarti kan kenal lah ya sama keluarga. Keluarga ngelihatnya si pelaku ini orangnya kayak gimana? Intinya dia mah sayang sama istrinya gitu. Cuman kayaknya terlalu cemburu apa terlalu posesif mungkin. Tapi dikaruniaan anaknya sih. Belum ada yang jadi semua, keguguran tiga-tiganya. Tapi untuk korban sendiri dimakaminnya kapan mas itu? Hari itu juga tahu? Itu kan pas kejadian temu itu pagi langsung dibawa jam 9:30, otopsi aja hampir 4 jam. Jadi baru selesai otopsi langsung dimandiin, selesai Asar dari sholatin. enggak jam 3 itu selesai tuh dari rumah sakit, dibawa ke Masjid Al Ikhlas ini buat disolatin. Abis asar itu baru kita bawa ke makam. Sudah Kayaknya 4:30-an kayaknya. Sudah dimakamkan berarti ya Bu ya? Sudah langsung biar jangan lama-lama. Berarti kemarin saat ditemukan Langsung kita urus. proses ada dimakamnya. Iya. Kabar Kasihan juga udah lama. Kalau foto juga udah ngembang gede gitu. Oh berarti udah berhari-hari berarti berarti bukan berhari-hari. maksudnya enggak. belum, tapi hari Sabtu itu ya berarti. Dia di tanggal 20. Lihat CCTV-nya terakhir tuh si pelakunya itu tanggal 20 jam 12:03 itu dia arah Udah- baru mau ke udah rumah kayak- almarhumah. 9 dia udah balik lagi lari-lari bawa itu barang bukti-buktinya dia yang dibawa. Jadi kayaknya kejadiannya cepat juga Tapi di TKP ada barang bukti apa Bu ditemukan mungkin? di rumah. Kemarin sih pas dicek itu katanya pisaunya ketemunya di rumah Adik saya. Jadi yang di rumah pelaku tuh cuman dia kan bawa gulungan karpet tuh di CCTV. Di dalam gulungan karpet itu ada lakban sama gagang pacul. Jadi itu yang temuin. Cuman kan senjatanya itu nggak ada kan. pisaunya. Cuman di sini cuma ada baju basah, dia baju darah. Nah ternyata pas dianya ketangkep ditanya ada pisaunya diumpetin di sini di dekat baju laundryan. Oh pelakunya sudah ketangkap berarti. Alhamdulillah. Ditangkap di mana Bu? Di rumahnya atau di mana? Katanya sih pas lagi mau melarikan diri di tol sih Pas di jalan tolnya Bu? Naik bis atau apa Bu? mobil pribadi kayaknya. Oh kayaknya mau mobil Soalnya pribadi. fotonya sih ngeliatnya kayak gitu.
Sebelum ditemuin tewas, keluarga sendiri dapat ancaman-ancaman gak sih dari pelaku sendiri, atau mungkin ada perlakuan-perlakuan yang Emang kita yang menghindar sih. Iya, Kalau kita ketemu nggak mau ketemu sama Iya, dia. karena emang kita nggak Tapi mau ketemu sama kalau dia. dari teman-temannya kerja adik saya tuh dia sering ngintai. Jadi Iya, kan dia adik saya kan ngintai. kalau pulang kerja tuh kadang tengah malam, pulang dari MBG. Jadi ntar arah pulang tadi ada di apa tukang es kelapa apa di mana gitu. Jadi kan adik saya di depan, ntar teman-temannya yang pada ngeliat dia lagi mantau gitu. Emang di kata kita juga Iya. suka diikutin, Suka udah suka diikutin. diikutin. Berarti emang kontrakan pisah ya, udah pisah ya Bu ya? Maksudnya udah nggak bisa satu dari kontrak pas itu. Februari. Nisfu Saban itu. bulan Februarian lah ya. Tapi jaraknya deket Bu memang kontrakannya dari pelaku sama rumah. Ya, emang kalau untuk mantau mah lumayan deket. Masih RT Lingkungan 8 sini ini. ya, masih Sama lingkungan. masih satu lingkungan RT. Ada foto-foto ini gak sih teh Korban saat yang Masa hidup, pas masa masih hidup. hidup? Tapi kalau misalnya maaf, saya mau nanya, kalau misalnya kita ngasih foto itu ya ke berhubungan sama kantor polisinya